Selamat pagi anak-anakku sekalian, salam sejahtera untuk kita semua ya. Kembali lagi bersama Pak Indra pada pembelajaran hari ini, hari Jumat tanggal 8 Oktober ya, alhamdulillah. Sebelum kalian menyimak pembelajaran hari ini, seperti biasa kalian selesaikan dulu aktivitas baiknya, kemudian siapkan tempat duduk yang nyaman, kemudian posisi yang enak gitu ya, jangan sampai rebahan dan malah tidur-tiduran gitu ya. Karena hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita yaitu terkait dengan SBDP dan juga PLH ya. Nah, SPDP kita akan belajar mengenai poster. Nah, kemarin kan sudah membuat ya pada pekan kemarin terkait dengan poster di lingkungan ya kalau nggak salah ya. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita nih. Kalian kemarin sudah belajar kan? Buat aja dulu. Nah, sekarang kita akan pelajari nih bagaimana sih sebetulnya syarat poster yang baik itu. Nah, yang pertama adalah tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca. Nah, seperti misalnya di sini terlihat ada poster terkait tentang turnamen futsal ya, turnamen futsal antar sekolah. Jadi, judul yang terdapat dalam poster itu harus lebih menonjol ya daripada subjudulnya. Misalnya mencakup informasi-informasi yang penting gitu ya. Nah, selanjutnya adalah susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas. Jadi misalnya di sini sudah jelas ya, turnamen futsal. Kemudian digambarkan dengan ada gambar bola gitu ya. Kemudian pendaftaran gratis katanya gitu kan. Tidak usah misalnya pendaftaran pada turnamen futsal ini tidak dipungut biaya apapun. Wah, panjang. Intinya mah udah pendaftaran gratis gitu kan. Nah, selanjutnya dilaksanakannya pada tanggal 4 Juni 2018 gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit detail-detail yang terdapat dalam poster itu. Jadi harus singkat, padat, dan jelas. Kemudian poster dilengkapi dengan gambar yang menarik ya. Supaya apa ya? Supaya eye catching gitu ya. Menarik gitu. Ketika misalnya dari kejauhan, wah apa nih gitu ya. Dan kombinasi-kombinasi gambar dan juga warna yang menarik tentunya. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. Yang pertama, jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca. Jadi jangan yang apa namanya kalau di dalam komputer ya, misalnya fontnya aneh-aneh gitu ya, yang wow, Arial, tepuguh gitunya. Kemudian yang kedua adalah kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas. Jadi jangan bertele-tele gitu ya, harus jelas. Gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide poster. Nah, kalau misalnya di sini kan contohnya poster pengumuman akan diadakan lomba sepak bola antar sekolah se-Jakarta. Jadi misalnya di sini turnamen sepak bola berarti gambarnya ya gambar sepak bola ya. Misalnya tiba-tiba di sini sepak bola, di gambarnya gambar bola basket gitu ya atau gambar bola bowling gitu kan nggak nyambung sesuai dengan ide poster. Jadi harus sesuai dengan ide poster. Kemudian selanjutnya adalah perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Seperti yang tadi Pak Indra jelaskan. Jadi, kalau misalnya ada lomba pencak silat, berarti gambarnya orang yang sedang pencak silat gitu ya, atau ya animasi terkait dengan orang yang sedang bela diri, seperti itu. Sekarang kan sudah banyak banget tuh sumbernya di internet. Oke, selanjutnya adalah brosur ya. Nah, kalau misalnya tadi poster, nah sekarang brosur. Nah, brosur itu sering kita jumpai di jalan umum. Brosur ada yang ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain di tempat umum. Sama dengan reklame dan poster, brosur berisi informasi yang ditujukan kepada pembacanya. Nah, kalau misalnya brosur, biasanya gitu kita bisa dapat di supermarket gitu ya. Biasanya mungkin kalian suka ikut dengan orang tua kalian, kemudian ditawari berbagai macam belanjaan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri brosur. Nah, brosur itu memiliki ukuran lebih kecil dari poster. Kemudian yang kedua adalah biasanya ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. Kemudian yang ketiga adalah brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Kemudian tulisan di dalam brosur lebih banyak, tetapi tetap dilengkapi dengan gambar.
Jadi kalau misalnya brosur itu biasanya bentuknya itu informasi yang berupa ajakan gitu ya. Biasanya ajakan untuk membeli, ajakan untuk mengikuti kegiatan gitu ya. Mungkin itu sama dengan poster. Cuman kalau misalnya bedanya dengan brosur, itu informasinya lebih lengkap dan jelas seperti itu ya. Nah, oke, itu untuk SBDP hari ini. Kita lanjutkan ke PLH ya. Nah, PLH kemarin kita sudah belajar terkait dengan tumbuhan-tumbuhan yang menjadikan yang kita dapat gunakan sebagai tanaman obat ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke jenis hewan dan manfaatnya. Nah, di sini Indonesia itu memiliki banyak sekali ya jenis hewan yang tidak ditemukan di negara lain. Artinya itu adalah endemik ya, yang memang benar-benar asli dari Indonesia. Itu disebut dengan hewan endemik. Yang pertama di sini ada orang utan ya. Orang utan itu mungkin kalian sering jumpai di kebun binatang mungkinnya, karena kalau misalnya di Kota Bandung secara liar mungkin tidak ada ya. Biasanya itu di hutan-hutan Kalimantan ya kalau untuk habitatnya. Nah, gambarnya seperti ini nih. Ini untuk orang hutan. Selanjutnya komodo. This is a komodo, right? Nah, komodo adalah kadal terbesar yang hanya hidup di Pulau Komodo, Kepulauan Flores. Nah, komodo itu membutuhkan 5 tahun untuk tumbuh sampai ukuran 2 meter. Komodo dapat hidup sampai 30 tahun. Komodo dewasa dapat menyerang manusia. So, komodo is dangerous gitu ya. So, hati-hati gitu. Kalau misalnya kita ingin melihat komodo ya, karena hewan liar. Nah, dan ini adalah asli dari Indonesia yang mungkin kita patut banggakan ya terkait dengan hewan komodo ini. Nah, selanjutnya adalah anoa. Mungkin ada yang baru lihat ya anoa itu seperti ini ya ternyata. Nah, ini adalah hewan yang khas dari Pulau Sulawesi seperti itu. Seperti biasa lah kalau misalnya udah hewan-hewan langka itu biasanya harus kita jaga gitu ya sehingga tidak merusak habitatnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah harimau Sumatera. Nah, harimau Sumatera ini juga merupakan salah satu hewan endemik yang patut kita lestarikan gitu ya. Kita semua itu, meskipun mungkin kita ada jauh dari Sumatera, tapi istilahnya kita tetap memberikan informasi kepada orang-orang bahwa kita harus tetap melestarikan lingkungan sehingga hewan tetap terjaga. Kemudian badak Jawa. Nah, ini adalah salah satu badak bercula satu ya yang ada di Jawa. Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Nah, ini juga terancam punah ya, terancam punah karena diburu oleh manusia. Seperti itu. Kemudian berkura-kura berleher ular. Wah, ini Pak Indra juga baru tahu nih. Nah, meskipun jenis kura-kura ini baru ditemukan, tetapi hewan tersebut sudah terancam punah. Hewan ini hanya terdapat di Pulau Roti, Indonesia. Hewan ini banyak diburu untuk dijual ke luar negeri. Ya. Selanjutnya adalah penyu hijau. Nah, seperti ini ya, penyu hijau. Nah, penyu hijau ini ditemukan di pantai Pangumbahan di Suaka Margasatwa, Cikepuh, Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya adalah ikan pari hiu. Tuh, ikan pari tapi hiu, ikan hiu tapi pari gitu ya. Jadi ini adalah salah satu hewan yang endemik juga dari Indonesia ya. Ini terdapat di lautan Indonesia Timur, jadi di daerah timur sana gitu ya. NTT ataupun misalnya Sulawesi dan sebagainya. Kemudian ikan gergaji bergigi besar tuh. Coba lihat ya gambarnya di sini. Seperti ada gergaji di mulutnya ya. Nah, ini juga salah satu ikan yang endemik dari Indonesia. Nah, ini juga nih, selanjutnya adalah burung cendrawasih, hanya ditemukan di Pulau Papua. Jadi ini yang menjadi ikon PON juga ya. Pada tahun ini juga salah satunya adalah cendrawasih. Kemudian burung jalak Bali. Nah, burung jalak Bali ini hanya ditemukan di Pulau Bali. Itu. Kemudian burung gimana ya bacanya nih? Caerulean Paradise. Maaf ya kalau misalnya salah bacanya. Caerulean. Di Pulau Sangihe, Sulawesi. Nah, seperti ini burungnya ya. Kemudian ada burung kakatua jambul kuning. Nah, ini mungkin yang pernah kita lihat gitu ya di lingkungan nyata gitu. Ada di Jawa, di Bali, bahkan ada di Singapura.
Kemudian adalah burung maleo. Nah, ini mungkin kita jarang ya melihatnya ya, tapi ini adalah salah satu hewan endemik yang terdapat di Sulawesi. Nah, itu adalah terkait dengan hewan-hewan endemik atau hewan-hewan yang asli dari Indonesia namun keberadaannya sudah hampir punah. Artinya kita harus melestarikan hewan-hewan tersebut ya. Seperti itu. Maka tugas kalian hari ini adalah silahkan kalian cari informasi bagaimana kita cara untuk melestarikan hewan yang hampir punah seperti itu ya. Coba kalian amati seperti itu. Kemudian coba kalian cari informasi terkait dengan hewan endemik dari Jawa Barat mungkinnya apa misalnya ada atau enggak seperti itu. Oke, anak sekalian mungkin itu saja yang dapat pengen disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.